Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di podcast Baku Dapa bersama Kupas Dunia Pajak. Podcast Baku Dapa bersama Kupas Dunia Pajak. Bersama saya Ulfa yang akan menemani kawan pajak pada siaran sore hari ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang persiapan pelaporan SPT tahunan 2025 melalui Kortex. Untuk pembahasan kali ini saya tidak sendiri nih kawan pajak. Bersama saya telah hadir Mbak Dina, salah satu penyuluh kantor pajak Bitung. Selamat sore Mbak Dina. Selamat sore Ulfa. Mbak Dina gimana nih kabarnya sore ini? Alhamdulillah baik, semoga Ulfa juga demikian ya. Alhamdulillah baik ya Mbak ya. Boleh disapa dulu kawan pajak yang sedang menonton siaran hari ini? Baik, halo selamat sore kawan pajak semuanya. Perkenalkan saya Dina Kusuma, salah satu tim penyuluh dari KPP Pratama Bitung. Hari ini untuk pertama kalinya saya punya kesempatan untuk menyapa kawan pajak semua. Semoga semuanya sehat ya Ulfa ya, sama seperti kita. Semoga semuanya sehat ya. Iya. Oke Mbak Dina, sebelum masuk ke materi, boleh dijelaskan sedikit nih Mbak terkait dengan gimana sih pelaporan SPT tahunan 2025 yang akan dilaksanakan tahun depan? Ya, mulai tahun pajak 2025 Ulfa yang akan kita laporkan mungkin sejak awal tahun 2026 nanti ya. Kita sudah akan melaporkan SPT tahunan kita melalui aplikasi Kortex. Nah, ini berubah ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita masih menggunakan DJP online, ada yang menggunakan e-filing, ada yang menggunakan e-form. Nah, sejak tahun pajak 2025 ini kita sudah harus menggunakan Kortex. Oleh karena itu Ulfa harus ada persiapan-persiapan yang kita lakukan sejak saat ini ya, mumpung masih jauh-jauh hari, supaya nanti pada saat kita akan melaporkan SPT tahunan sudah tidak ada kendala ya, bisa berjalan dengan lancar. Oke nih Mbak Dina, berarti untuk tahun depan kawan pajak sudah wajib melaporkan SPT tahunannya melalui Kortex ya Mbak Dina. Betul di laman kortex.djp.pajak.go.id. Kalau begitu, apa aja sih Mbak persiapan yang bisa dilakukan kawan pajak mulai dari sekarang nih untuk mempersiapkan diri pelaporan SPT tahunan di tahun depan? Oke, ini saya akan bagi dua supaya lebih mudah Ulfa ya. Jadi saya mulai dulu untuk wajib pajak orang pribadi. Nah, apa sih yang harus dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi sebagai persiapan untuk nanti pelaporan SPT tahunan di Kortex? Yang pertama dan pastinya sudah harus bisa login ya, sudah harus punya akses, punya akun di Kortex. Terutama untuk wajib pajak yang memang sudah terdaftar ya, sudah memiliki NPWP sebelumnya dan ada kewajiban untuk pelaporan SPT tahunan untuk tahun depan, itu sudah harus punya akun Kortex dan sudah bisa harus mengakses Kortex. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh wajib pajak ya. Yang pertama, untuk wajib pajak yang sebelumnya sudah pernah mengakses DJP online ya, sudah pernah lapor sebelumnya ya melalui e-filing atau e-form. Nah, ini silakan mengakses laman Kortex ya. Tadi sudah disebutkan oleh Ulfa di kortex.djp.pajak.go.id. Kemudian klik lupa kata sandi. Ya, jadi untuk yang sudah terdaftar ini kita tinggal reset password Ulfa ya. Jadi nggak perlu aktivasi lagi, nggak perlu registrasi lagi, cukup ubah kata sandi atau reset password. Namun untuk melakukan lupa kata sandi ini yang harus dipastikan adalah email dan nomor handphonenya sudah harus terregistrasi di Kortex ya, yang terupdate yang bisa diakses Ulfa emailnya. Nah, itu sudah harus terregistrasi di Kortex. Karena kadang sudah ada yang emailnya ganti gitu ya. Nah, itu soalnya pada saat reset password itu kita nggak input lagi email ya. Emailnya sudah harus adalah email yang sama dengan email yang ada di Kortex ya. Jadi pastikan dulu bahwa email yang terregister di Kortex sudah sesuai. Gimana kalau belum gitu kan pertanyaannya. Nah, ini kalau belum, kawan pajak bisa datang ke KPP terdekat dulu ya untuk melakukan update data ya, supaya email dan nomor handphonenya update begitu ya. Jadi nanti link untuk reset passwordnya dapat diterima baik melalui email ya, email yang sudah bisa diakses begitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah bagi wajib pajak yang belum pemadanan NIK dan NPWP ya. Sebenarnya sudah punya NPWP tapi kemarin mungkin lupa nggak melakukan pemadanan NIK dan NPWP. Nah, ini belum bisa langsung melakukan reset password atau lupa kata sandi, tapi harus
melakukan pemadanan NIK dan NPWP dulu, ini harus datang ke KPP terdekat ya. Jadi nggak harus ke KPP terdaftar, bisa dilakukan di KPP terdekat. Setelah NIK-nya padan, kemudian sudah dipastikan lagi-lagi email dan nomor handphonenya sudah sesuai, baru silahkan melakukan lupa kata sandi atau reset password itu tadi. Oke Mbak Dina, berarti untuk login ke Cortex sendiri terdapat beberapa opsi ya Mbak Dina ya. Ada lupa kata sandi. Kemudian selain lupa kata sandi, jika masih ada data yang berbeda terkait dengan NIK, email, dan juga nomor HP, kawan pajak bisa langsung datang ke KPP terdekat untuk dilakukan update data ya Mbak Dina ya. Betul sekali. Kemudian setelah bisa login Cortex nih, apa persiapan lain yang bisa dilakukan kawan pajak saat ini? Nah, setelah kawan pajak bisa login ke Cortex, memiliki akun Cortex, yang selanjutnya harus dilakukan adalah mengajukan settle ya, atau kode otorisasi DJP. Kode otorisasi ini nantinya yang akan digunakan sebagai autentifikasi atau bisa juga dikatakan sebagai digital signature-nya kita nanti ya ketika kita akan submit SPT. Kalau dulu mungkin di e-form atau di e-filing ya, biasanya kan kode verifikasinya itu dikirim ke email ya pada saat kita mau melakukan submit. Nah, kalau di Cortex ini berbeda untuk kawan pajak semua, jadi kita harus punya dulu kode otorisasi DJP ya, supaya nanti kita pada saat submit bisa menggunakan kode tersebut. Ya, bagaimana cara mengajukannya? Ini bisa kawan pajak bisa login ke akun Cortex pribadinya, kemudian masuk ke menu portal saya, kemudian di sana ada permintaan kode otorisasi DJP. Ya, nanti tinggal diisi aja datanya dan ini sangat mudah ya Ulfa ya, gitu. Paling cuman nggak sampai 5 menit ini sudah selesai, sudah jadi. Intinya nanti di situ kawan pajak harus menyiapkan paspres ya, yang isinya minimal 8 karakter, harus memuat huruf besar, huruf kecil, angka, dan juga simbol. Nah, nanti paspres inilah yang akan kita gunakan sebagai bentuk autentifikasi, bentuk digital signature pada saat kita akan melakukan submit SPT tahunan. Jadi ini penting ya, jangan sampai nanti sudah mau submit nggak punya KODJP. Nah, nanti SPT-nya nggak akan bisa tersubmit. Baik Mbak Dina, berarti kode otorisasi ini fungsinya mirip ya seperti sertifikat elektronik yang kita kenal di DJP online dan juga di e-faktur. Betul sekali Ulfa. Nah, berarti bagi kawan pajak di rumah, tadi caranya kan sudah dijelaskan oleh Mbak Dina. Sangat mudah ya Mbak Dina ya, kita tinggal masuk ke portal saya di Cortex, kemudian memilih permintaan kode otorisasi atau sertifikat elektronik, kemudian kita siapkan paspres yang terdiri atas 8 karakter, kombinasi dari huruf besar, huruf kecil, angka, dan juga simbol ya Mbak Dina ya. Nah Mbak Dina, dari tadi kan kita sudah membahas nih persiapan SPT tahunan untuk orang pribadi. Sekarang kita bahas untuk badan, apakah ada perbedaan atau ada tambahan persiapan yang harus dilakukan oleh wajib pajak badan sebelum pelaporan SPT tahunan badannya nanti? Oke, jadi sebenarnya hampir sama Ulfa ya. Kalau untuk wajib pajak badan itu persiapannya juga tidak terlepas dari orang pribadinya gitu, atau pengurus atau PIC dari badan itu. Mungkin sekarang kita sudah tahu kalau kita akan melakukan kewajiban pajak bagi wajib pajak badan, itu kita masuknya nggak langsung dari akun BP badannya ya, kita masuknya dari akun PIC atau orang pribadi, nanti kita impersonating ke akun WP badannya. Nah itu makanya ini akan tetap terkait dengan orang pribadinya. Apa saja yang harus kita siapkan untuk melakukan pelaporan SPT tahunan badan? Yang pertama, akun Cortex sudah bisa login ke akun Cortex badan usahanya. Ya, jadi kita pastikan dulu bahwa badan usaha ini aktif, emailnya ada, kemudian nomor handphonenya aktif, pokoknya semua datanya sudah sesuai. Oke, sebenarnya untuk monitoring aja, untuk login ke akun WP badan itu. Kemudian yang kedua yaitu pastikan bahwa PIC juga sudah bisa login menggunakan akun Cortex dan melakukan impersonating. Nah ini caranya gimana PIC? Kembali lagi ke
penjelasan sebelumnya ya, tata cara bagaimana untuk bisa mengakses Cortex, bisa dengan reset password, bisa dengan aktivasi akun seperti itu. Jadi pastikan orang pribadi yang menjadi PIC itu sudah bisa login ke Cortex dan melakukan impersonating ke akun wajib pajak badan. Kemudian yang selanjutnya juga orang pribadi yang menjadi PIC juga sudah harus memiliki kode otorisasi DJP. Nah, mungkin ini sedikit perbedaan kawan pajak ya dengan Sertel yang kita gunakan di sistem sebelumnya. Kalau dulu Sertel itu nempelnya atau terkaitnya itu dengan masing-masing wajib pajak. Jadi wajib pajak orang pribadi punya Sertel sendiri begitu ya. Wajib pajak badan juga punya Sertel sendiri. Tapi kalau untuk Cortex, nah KODJP yang dimiliki oleh seorang orang pribadi itu digunakan baik untuk transaksi dia pribadi, pelaporan SPT tahunan orang pribadi, ataupun transaksi wajib pajak badan yang diwakilinya. Oke, jadi nanti ketika mau tanda tangan atau submit SPT tahunan badan yang digunakan ya tetap KODJP PIC yang diberi kewenangan untuk menandatangani SPT tersebut. Jadi itu penting ya. Jadi direktur atau pengurus yang jadi PIC pastikan sudah bisa login, sudah bisa impersonating, dan juga sudah memiliki kode otorisasi. Begitu. Kemudian nih Mbak Dina, berarti untuk wajib pajak badan selain bisa login dengan NPWP 16 digit punya badan, PIC dari masing-masing wajib badan ini juga harus memiliki akun Cortex sendiri ya. Betul dan sekali. juga memiliki kode otorisasi untuk masing-masing PIC yang akan menandatangani SPT. Baik Mbak Dina, berarti dari tadi penjelasan kita sudah cukup lengkap kan ya, dari persiapan login Cortex, kemudian untuk permintaan kode otorisasi, kemudian ada ketentuan khusus yang mengatur tentang bagaimana pelaporan SPT tahunan PPh badan nanti, yang mana harus dilakukan oleh PIC yang melakukan impersonating. Akan berbeda skemanya dengan pelaporan SPT melalui DJP online yang tahun-tahun sebelumnya. Oke Mbak Dina, mungkin ada tambahan dari Mbak Dina? Iya, jadi ini juga harus jadi perhatian terutama untuk wajib pajak badan biasanya Ulfa ya, yaitu untuk ada yang akan melaporkan SPT lebih dulu nih, makanya harus siap-siapnya dari sekarang. Siapakah yang harus melaporkan SPT lebih dulu menggunakan Cortex? Yaitu adalah untuk wajib pajak yang tahun bukunya itu selain Januari sampai Desember ya, karena itu nanti misalnya ini sebagai contoh ada yang tahun bukunya Agustus 2024 sampai Juli 2025. Maka untuk pelaporan tahun pajak 2025 atau yang harus dilaporkan di bulan Agustus ini itu sudah harus menggunakan Cortex gitu ya. Kalau secara umum yang menggunakan Januari sampai Desember, nanti Januari 2026 baru lapor menggunakan Cortex. Tapi kalau untuk yang selain Januari Desember, siap-siap nih. Nah, kapan berakhirnya tahun pajaknya kawan pajak semua? Nah, itu kalau berakhirnya di tahun 2025 ini sudah harus melakukan pelaporan juga menggunakan Cortex gitu. Jadi mungkin harus lebih siap-siap dulu ya daripada yang tahun pajaknya Januari Desember begitu. Kemudian juga yang dari tadi kita bahas itu sebenarnya adalah persiapan di aplikasi Cortex-nya ya. Nah, ini tidak menggugurkan persiapan-persiapan yang lain Ulfa yang selama ini yang selalu kita lakukan, misalnya persiapan datanya, bukti potong, laporan keuangan dan lain-lain itu Tidak menggugurkan. iya itu sudah pasti tetap harus kita siapkan ya gitu. Walaupun nanti mungkin ada beberapa data yang pre-populated ya, seperti bukti potong nanti ada yang sudah bisa langsung masuk ke SPT tahunan. Tapi seperti laporan keuangan, rekapitulasi omset itu tetap harus disiapkan seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Oke, penjelasan dari Mbak Dina sudah sangat jelas nih penjelasan Mbak Dina sore ini. Baik kawan pajak, jadi cukup sekian siaran program Baku Dapa hari ini bersama Kupas Dunia Pajak. Semoga kawan pajak selalu sehat dimanapun berada. Untuk menutup siaran hari ini saya ada pantun nih. Pergi ke pasar dengan Marini, tidak lupa membeli roti mari. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu di lain hari.
Bye-bye kawan pajak. Podcast Bakudapa bersama Kupas Dunia Pajak.